segenap tamu undangan yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita ikuti pidato ilmiah berjudul Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia oleh Dr. Jamaluddin Ghaffur, SHMH, dosen pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya izinkan kami untuk membacakan biodata singkat Dr. Jamaluddin Ghaffur, SHMH. Jamaluddin Ghaffur lahir di Situbondo 5 April 1986. Beliau lulus S1 di program studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2008 dan menyelesaikan studi S2 di program Magister Ilmu Hukum pada institusi yang sama tahun 2011. Adapun pendidikan Dr. S3 diselesaikan pada Fakultas Hukum di Universitas Indonesia Jakarta pada tahun 2021. Jamaluddin Ghaffur sejak tahun 2012 telah menjadi dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan saat ini diberi amanah sebagai Ketua Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia periode 2022 hingga 2026 dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2021 hingga 2026 serta anggota Dewan Pakar pada Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Ibu dan Bapak hadirin yang kami hormati, selanjutnya Dr. Jamaluddin Ghaffur, SHMH, disilahkan menyampaikan sambutan pidato ilmiah di podium selatan. Kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang terhormat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang mewakili, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 5 Daerah Istimewa Yogyakarta, Koordinator Kopertais Wilayah 3 Daerah Istimewa Yogyakarta, Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Ketua Pengawas Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Ketua Umum dan jajaran pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia, Ketua dan anggota Senat Universitas Islam Indonesia, Ketua Majelis Guru Besar Universitas Islam Indonesia, Rektor dan para Wakil Rektor Universitas Islam Indonesia, para Dekan dan Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris Jurusan, serta Ketua dan Sekretaris Program Studi di lingkungan Universitas Islam Indonesia, Kepala Badan, Direktur, Kepala Divisi, dan Kepala Urusan di lingkungan Universitas Islam Indonesia, pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia, pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Pegawai Universitas Islam Indonesia, pengurus dan anggota Ikatan Keluarga Ibu-Ibu Universitas Islam Indonesia, pimpinan dan pengurus lembaga kemahasiswaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia, para tamu undangan dan segenap keluarga besar Universitas Islam Indonesia yang saya muliakan. Izinkan saya menyampaikan pidato ilmiah pada kesempatan yang berbahagia hari ini dengan judul Partai Politik dan Masa Depan Demokrasi Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam salah satu tulisannya, Richard Kahn pernah menyampaikan bahwa
modern democracy is party democracy. Statement ini mengindikasikan bahwa saat ini membangun sistem pemerintahan yang demokratis tanpa partai politik adalah hal yang sulit, bahkan mendekati mustahil. Bagi pemerintah, parpol akan membantu mewujudkan jalannya pemerintahan menjadi lebih tertata dan teratur. Sementara bagi individu warga masyarakat, partai akan memberi rasa kepercayaan diri bahwa mereka tidak dalam posisi yang sama sekali tidak berdaya berhadapan dengan kekuasaan. Tanpa partai politik, setiap orang tentu akan berdiri sendiri sehingga aspirasinya menjadi sulit didengar dan diperhatikan oleh pemerintah. Jika parpol adalah pemain kunci dalam negara demokrasi, maka cara tercepat untuk mengubur demokrasi adalah dengan membungkam hak dan kebebasan warga negara untuk mendirikan dan atau bergabung dalam partai politik. Setidaknya itulah yang pernah menjadi pengalaman bangsa ini, di mana benih-benih demokrasi yang pada awalnya mulai tumbuh semerbak di awal kemerdekaan, kemudian layu sebelum berkembang pasca dekret Presiden 5 Juli 59 akibat dari kebijakan pemerintah Orde Lama yang membatasi ruang gerak parpol. Beberapa partai politik yang dianggap tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah dibubarkan. Puncaknya, demokrasi mati total ketika rezim pemerintahan Orde Baru membonsai sedemikian rupa partai politik melalui kebijakan fusi partai dengan hanya mengizinkan berdiri 2 partai politik plus 1 unsur golongan, dan kemudian disusul dengan kebijakan asas tunggal untuk seluruh organisasi tidak terkecuali bagi partai politik. Ketika rezim Orde Baru berhasil ditumbangkan oleh gerakan reformasi tahun 1998, di mana salah satu cita-citanya adalah ingin membangun kembali tatanan demokrasi yang sempat runtuh, tidak mengejutkan bila hal pertama yang dilakukan oleh bangsa ini adalah merevisi dan menyempurnakan landasan hukum pengaturan partai politik agar peran dan fungsinya semakin maksimal sebagai salah satu pilar utama demokrasi perwakilan. Pembenahan aturan di bidang kepartaian tersebut tidak hanya terjadi di level undang-undang, tetapi juga menyasar pada perubahan materi konstitusi sebagai hukum tertinggi di Republik ini. Sebagaimana diketahui, di dalam Undang-Undang Dasar 45 naskah asli tidak ada satupun pasal yang mengatur secara eksplisit tentang partai politik. Ketentuan norma yang seringkali dikaitkan dengan parpol hanyalah pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Isi pasal ini jelas tidak memberikan jaminan perlindungan HAM yang pasti, karena pemenuhan terhadap hak-hak tersebut sangat digantungkan pada ada tidaknya undang-undang. Selama undang-undang yang dimaksud belum diberlakukan, hak-hak tersebut tidak dilindungi. Oleh karenanya, ketika Undang-Undang Dasar 45 diamandemen, pasal 28 tetap dipertahankan dan diperkuat dengan tambahan pasal 28E ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Berdasarkan ketentuan yang baru ini, kebebasan warga negara untuk mendirikan partai politik tidak lagi bergantung pada ada tidaknya undang-undang, karena ini telah 1999 tentang partai politik. Implikasinya, jika pada era Orde Baru jumlah partai politik sangat minimalis, maka seiring dengan dibukanya keran kebebasan, hasrat warga negara untuk mendirikan partai telah meningkat tajam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, walaupun pembangunan demokrasi mutlak membutuhkan kehadiran partai, satu hal yang harus dipahami adalah tidak setiap parpol mampu menjalankan amanah yang baik sebagai pilar demokrasi. Sebagian partai justru menjadi aktor perusak terhadap tatanan nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Hanya partai yang dikelola secara modern dan terinstitusionalisasi yang kehadirannya dapat diharapkan mampu menumbuhkan dan menyuburkan kehidupan demokrasi yang lebih beradab. Tanpa kualifikasi modern dan terinstitusionalisasi, partai hanya akan menjadi benalu bagi demokrasi. Ciri partai yang telah melembaga secara paripurna adalah selalu menempatkan aturan main di atas segala-galanya.
Selain itu juga terjadi depersonalisasi dalam arti urusan pribadi para pengurusnya tidak dicampur adukan dengan urusan organisasi. Sayangnya, jujur harus diakui bahwa hampir semua partai politik yang ada saat ini bukanlah partai yang modern dan melembaga sebagaimana yang kita harapkan bersama. Sebagian besar partai dikelola secara oligarkis, bahkan personalistik, di mana gerak langkah partai sangat ditentukan oleh subjektivitas pribadi para elit. Seringkali aturan main dalam partai dapat dengan mudah diveto oleh para oligarki partai. Akibatnya, kinerja partai secara umum masih sangat mengecewakan, sebagaimana tergambar dari hasil survei opini publik yang dilakukan oleh Kompas periode 1999 sampai 2014 yang menyimpulkan bahwa berbagai fungsi penting parpol baik sebagai penyalur aspirasi, pendidikan politik, perekrutan politik, penggalangan partisipasi publik, dan fungsi kontrol terhadap pemerintahan diapresiasi rendah oleh publik. Efek lanjutannya adalah sejauh ini praktek demokrasi hanya berjalan di ranah prosedural tetapi tidak secara substansial. Beberapa indikator yang menunjukkan demokrasi hari ini cenderung terperangkap sekedar elektoral prosedural adalah: pertama, sebagaimana ditulis oleh Larry Diamond, tak kalah hak-hak politik dan kebebasan sipil meningkat pesat dan signifikan dibandingkan Thailand dan Filipina, kualitas tata kelola negara, pemerintahan dan kebijakan, serta penegakan hukum justru relatif lebih rendah dibandingkan India dan dua negara yang disebut di atas. Kedua, serangkaian hasil survei mengenai persepsi publik secara umum menunjukkan posisi inferior lembaga-lembaga demokrasi. Partai politik dan parlemen menjadi institusi yang paling kelam di mata publik dengan serangkaian dosa panjang yang membuat politik nampak menjijikkan, sesuatu yang bertolak belakang secara diametral dengan imaji positif tentang indahnya kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan yang dijanjikan oleh demokrasi. Hasil jajak pendapat publik yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia sejak 2004 secara konsisten ditemukan fakta bahwa masyarakat cenderung berpandangan negatif terhadap parpol dan para politisi. Karena para politisi lah yang mengisi lembaga DPR, persepsi terhadap DPR pun secara konsisten juga cenderung negatif. Indikator ketiga bahwa keberhasilan demokrasi prosedural dalam pemilu belum dapat memberikan kontribusi substansial bagi perkembangan demokrasi adalah persoalan yang senantiasa berulang setiap pasca pemilu, yaitu kekecewaan dari rakyat karena sebagian besar janji pemilu jarang ditepati. Rakyat hanya dibutuhkan suaranya, selanjutnya diabaikan saat kekuasaan telah digapai. Tidak heran bila muncul satu persepsi bahwa janji politik identik dengan kebohongan yang fungsinya tidak lebih dari sekedar pemanis bibir untuk mempersuasi rakyat agar tergerak memilih. Yang paling tragis, lembaga-lembaga politik pilar demokrasi justru menjadi salah satu epicentrum korupsi. Sehingga benar apa yang dikatakan oleh Donald Horowitz, demokrasi Indonesia adalah distinktif jika bukan unik, terletak pada fakta bahwa demokrasi di Indonesia sukses dan gagal sekaligus. Dikatakan sukses karena saat destinasi global demokrasi mengalami stagnasi atau bahkan ditengarai mengalami kemunduran, Indonesia tampil tak terduga sebagai negara demokrasi paling stabil di Asia Tenggara. Namun pada sisi yang lain disebut gagal sebab sistem politik dan birokrasi masih dihantui oleh korupsi sistemik, di mana korupsi bahkan menyelusup ke dalam tubuh lembaga anti korupsi itu sendiri. Karenanya tidak salah bila dikatakan bahwa reformasi yang telah berjalan selama lebih dari 2 dekade baru mengantar kita ke sebuah demokrasi delegasi atau delegatif demokrasi, dan bukan demokrasi perwakilan atau representatif demokrasi. Dalam representatif demokrasi, para politisi mendengar suara rakyat dan bekerja untuk memenuhi kepentingan rakyat. Sebaliknya, pada delegatif demokrasi, suara rakyat bagaikan anjing yang menggonggong, sementara para politisi adalah kafilah yang terus berlalu.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mendorong agar partai politik terus memperbaiki formanya demi menopang tumbuhnya demokrasi yang berkualitas, berbagai upaya telah dilakukan. Salah satunya dengan terus memperbaiki landasan hukum pengaturan partai politik. Terhitung sejak awal reformasi, Undang-Undang Kepartaian telah disempurnakan sebanyak 4 kali, dimulai dari diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99, kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, diperbaharui lagi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, dan Undang-Undang ini diperbaiki lagi melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011. Jika dibaca secara seksama materi perubahan undang-undang di bidang kepartaian tersebut, salah satu keinginannya adalah untuk mendorong dan memperkuat proses demokratisasi internal. Penjelasan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 menegaskan undang-undang ini mengakomodasi beberapa paradigma baru seiring dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik yang menyangkut demokratisasi internal partai politik. Demokratisasi internal partai atau intraparti demokrasi dapat didefinisikan sebagai penerapan seperangkat norma aturan minimum dalam organisasi parpol yang mencerminkan dua hal, yaitu mengedepankan pendekatan pengambilan keputusan dalam partai yang bersifat bottom up dengan melibatkan seluas mungkin peran serta anggota, dan menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan hanya pada satu organ atau badan tertentu melalui mekanisme distribusi kewenangan ke berbagai tingkat kepengurusan. Kebijakan hukum yang mewajibkan parpol melaksanakan demokratisasi internal merupakan hal yang sangat penting, sebab partai merupakan motor dan alat penggerak utama dalam menciptakan masyarakat demokratis. Peran tersebut tentu hanya akan terwujud secara maksimal apabila mereka, partai-partai, mengorganisir diri mereka sendiri secara demokratis. Adalah absurd jika parpol mengharapkan tumbuhnya kehidupan politik yang demokratis jika di internalnya sendiri nilai-nilai demokrasi itu tidak terpraktekkan. Para ahli politik dan ketatanegaraan meyakini adanya korelasi antara proses demokratisasi internal parpol dengan proses demokratisasi dalam kehidupan masyarakat luas. Dalam konteks ini, untuk mewujudkan demokrasi dalam tatanan negara mempersyaratkan pengelolaan parpol yang juga demokratis. Sebab pemerintahan yang demokratis dan berbagai program yang direncanakan mustahil bisa dijalankan oleh partai politik yang tidak demokratis. Tegasnya, apa yang dapat diharapkan dari peran partai untuk mendorong demokratisasi skala besar dalam kehidupan masyarakat bangsa jika di area skala kecil lingkup internalnya partai-partai tersebut belum mampu mewujudkan. Setidaknya ada 3 area di mana demokratisasi internal ini harus diimplementasikan. Pertama, dalam proses rekrutmen kandidat atau calon pejabat publik. Yang kedua, dalam hal perumusan kebijakan-kebijakan penting dalam partai. Dan yang ketiga, saat suksesi kepemimpinan. Secara legal formal, ketiganya telah diakomodir secara keseluruhan dalam Undang-Undang Partai Politik, tepatnya pada pasal 15, pasal 22, dan pasal 29. Sayangnya, sekalipun peraturan perundang-undangan telah memberi mandat agar setiap partai melaksanakan proses demokratisasi internal, fakta di lapangan justru menunjukkan kebalikannya. Antara yang seharusnya dasolan dan kenyataannya dasain sampai hari ini belum pernah bertemu. Dalam konteks rekrutmen calon pejabat publik misalnya, baik untuk jabatan di lembaga legislatif dan eksekutif, ditemukan fakta sebagai berikut. Pertama, partai belum memiliki prosedur rekrutmen yang mapan, baik dalam tataran konsep maupun implementasi. Akibatnya, kebanyakan partai melakukan rekrutmen politik secara instan, antara lain dengan memasukkan kalangan tertentu, khususnya public figure, pejabat atau mantan pejabat, dan kalangan pengusaha tanpa kriteria dan prosedur yang jelas. Kedua, pedoman internal yang dibuat oleh partai-partai pada umumnya jauh dari prinsip terbuka dan demokratis. Masyarakat bahkan tak pernah memperoleh akses dan kesempatan bukan hanya untuk menjadi caleg, melainkan juga kesempatan untuk ikut menilai kualitas para caleg yang disusun dan diajukan oleh partai politik.
Ketiga, proses pencalonan berlangsung secara intern dan bersifat tertutup bagi publik. Akibatnya, proses pencalonan hanya menjadi kesibukan partai-partai di satu pihak dan KPU yang melakukan verifikasi administratif di pihak lain tanpa adanya partisipasi dan keterlibatan publik. Keempat, proses pencalonan didominasi oleh pemenuhan aspek-aspek teknis administratif ketimbang kualifikasi dan kapasitas para calon. Kelima, partai masih terlalu mengandalkan rekrutmen konvensional, terutama bergantung pada basis dukungan lama yang seringkali telah mengalami pergeseran. Dan terakhir, kurang memperhatikan aspek kinerja dari bakal calon, seleksi kandidat seringkali mengesampingkan terhadap kapasitas, integritas yang kapasitas dan integritas, pengalaman dan penugasan yang dimiliki oleh bakal calon. Dalam hal perumusan kebijakan-kebijakan strategis partai, kondisinya tidak jauh berbeda, yaitu sepenuhnya dikendalikan oleh para elit partai dan bahkan dalam konteks tertentu hanya menjadi hak eksklusif ketua umum seorang, sementara anggota hanya menjadi penonton semata. Padahal pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Partai Politik jelas-jelas menempatkan kedaulatan dalam partai ada di tangan anggota. Pelaksanaan suksesi kepemimpinan juga sangat memprihatinkan, yaitu mayoritas berlangsung tidak demokratis dengan bukti. Pertama, masa jabatan yang tak terbatasi oleh periode waktu. Padahal semangat reformasi adalah membatasi periodisasi kekuasaan di semua jabatan strategis seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota, yakni maksimal 2 periode. Kebanyakan partai justru dipimpin oleh ketua umum tanpa pembatasan masa jabatan sama sekali. Beberapa partai dipimpin oleh seorang ketua umum lebih dari 2 periode, bahkan ada partai yang sejak berdiri tidak pernah berganti pimpinan. Kedua, muncul fenomena calon tunggal dalam proses pencalonan atau kandidasi, sehingga tidak terdapat persaingan yang sehat. Padahal kompetisi adalah sine qua non dari pemerintahan yang demokratis, sehingga suksesi yang tidak menyediakan alternatif pilihan tidak kompetitif bukanlah cara yang demokratis. Ketiga, saat mekanisme pemilihan di beberapa jabatan publik seperti presiden, gubernur, bupati, wali kota telah berlangsung sangat demokratis, yaitu dipilih langsung oleh rakyat melalui mekanisme 1 orang 1 suara atau one man one vote, justru dalam hal pemilihan ketua umum partai mengalami rezim aklamasi. Peserta muktamar, kongres, munas sebagai pemegang hak suara dipaksa untuk 1 suara dan seragam menyetujui calon tunggal tanpa diberi hak untuk berbeda pilihan atau sekedar golput. Sistem ini dipakai sebagai siasat dari calon incumbent untuk menutup pintu persaingan bagi munculnya calon-calon potensial lainnya. Ditinjau dari sudut kelembagaan, hakikat demokrasi adalah prosedur yang terpola dan pasti, tetapi hasilnya tidak terprediksi. Predictable procedures and unpredictable result. Apabila baik prosedur maupun hasilnya sama-sama tidak dapat diperkirakan tanpa pola yang jelas, menunjukkan derajat demokrasi yang rendah. Namun bila hasilnya sudah pasti, sedangkan prosedurnya tidak jelas, yang terjadi bukan demokrasi tetapi otoritarianisme. Tetapi jika keduanya, prosedur dan hasilnya sudah serba pasti, yang terbentuk bukan demokrasi atau otoritarisme, melainkan totalitarisme. Saat ini, mayoritas dari pelaksanaan suksesi kepemimpinan partai politik menggambarkan 2 kondisi. Otoritarisme karena prosedurnya tidak jelas, namun calon pemenangnya sudah bisa ditebak. Bahkan sebagian partai yang lain mengalami totalitarisme di mana baik prosedur maupun hasilnya sudah serba pasti. Akibat suksesi yang tidak demokratis tersebut bukan saja telah menghasilkan sosok pemimpin partai dengan karakter yang tidak demokratis, tetapi bahkan tidak jarang melahirkan tokoh-tokoh atau pemimpin partai yang diktator. Sebagian dari pemimpin partai telah menjadi simbol dari otoritarisme itu sendiri, sesuatu yang sebenarnya ingin dikikis habis oleh gerakan reformasi. Konsekuensi lanjutannya adalah partai yang semestinya berfungsi sebagai instrumen demokrasi berubah menjadi sarana hanya sekedar pemuas ambisi dan kepentingan politik
para elit dan pemimpinnya. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mengapa demokratisasi internal partai politik gagal diimplementasikan sekalipun hal ini telah diwajibkan oleh undang-undang? Salah satu sumbernya adalah rumusan norma pengaturannya yang masih sangat umum dan abstrak. Undang-undang tidak memberikan parameter dan ukuran yang jelas mengenai prosedur rekrutmen politik dan suksesi kepemimpinan yang bersifat demokratis, dan justru menyerahkan sepenuhnya untuk diatur lebih lanjut secara bebas oleh masing-masing partai melalui ADART-nya. Kandungan pasal yang sifatnya sangat umum pasti akan menyebabkan makna dari pasal tersebut menjadi kabur, sehingga tidak akan bisa menuntun ke arah pemahaman mengenai isinya secara pasti. Padahal salah satu ciri utama dari hukum adalah selalu menghendaki agar apa yang dituju itu dirumuskan dengan jelas, dalam arti pertama, dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan kekaburan makna, dan kedua, dirumuskan sedemikian rupa sehingga dapat memberikan arah pelaksanaannya dengan jelas. Alasan yang seringkali dikemukakan oleh partai politik di balik keengganannya melakukan proses demokratisasi internal adalah bahwa soliditas dan kekompakan pengurus dianggap jauh lebih penting daripada isu demokratisasi, yang hal ini dapat memicu konflik dan perpecahan yang pada akhirnya mengancam kesuksesan partai secara elektoral dalam pemilu. Keinginan untuk menang dalam pemilu atau setidak-tidaknya lolos ambang batas parlemen tentu lumrah dan bahkan merupakan syarat mutlak bagi setiap parpol agar bisa merealisasikan tujuan utamanya, yaitu memperoleh kekuasaan yang dengan kekuasaan tersebut dapat mengontrol jalannya pemerintahan. Partai yang tidak berhasil mendapatkan dukungan elektoral secara memadai sehingga tidak mampu menempatkan wakil-wakilnya di lembaga pemerintahan pada hakikatnya tidak layak untuk disebut partai. Namun demikian, memenangkan pemilu baru merupakan syarat untuk menjadi partai yang besar dan belum memenuhi syarat untuk membangun partai yang modern. Upaya memodernkan partai hanya mungkin dicapai manakala setiap partai mampu keluar dari berbagai macam ancaman krisis, termasuk salah satunya adalah krisis kepemimpinan. Mengutip pendapat A.F. Saifullah Fatah, untuk menjadi partai modern, parpol harus membangun kepemimpinan demokratis dengan menanggalkan kecenderungan kepemimpinan tradisional dan patrimonial yang bertumpu pada kehadiran dan peran payung sang figur besar. Selain itu, partai harus menanggalkan kecenderungan ke arah oligarki, sebab oligarki adalah operasi politik yang bertumpu pada segelintir orang di puncak tertinggi, dan akibatnya segenap kepentingan dan kenikmatan berpartai pun sejatinya hanya berputar di antara segelintir orang itu. Menanggalkan oligarki berarti meredistribusikan kekuatan dan kenikmatan partai kepada basis pendukung partai yang jauh lebih menyebar. Seharusnya upaya untuk membesarkan dan memodernkan partai adalah dua hal yang mesti diupayakan sekaligus. Sebab partai yang hanya sekedar besar dengan berhasil menguasai pemerintahan tetapi tidak modern, niscaya jenis partai ini tidak akan memberi sumbangsi apapun bagi pembangunan demokrasi. Sebaliknya, partai yang dikelola secara modern tetapi tidak mampu memenangkan pemilu pasti juga tidak akan punya peran apapun dalam ikut berkontribusi memperbaiki kualitas demokrasi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada 3 solusi yang dapat ditawarkan untuk memperbaiki kesemrawutan pengelolaan partai politik yang berlangsung saat ini. Pertama, pengawasan oleh masyarakat. Melalui jalur masyarakat, partai-partai dan para politikus secara berkala harus kita seleksi, dipilih kembali atau dihukum dengan cara tidak dipilih kembali dalam pemilu. Partai yang layak diberi dukungan suara harusnya hanya partai yang memiliki komitmen memperjuangkan nilai-nilai demokrasi. Kedua, merombak undang-undang. Undang-undang partai politik harus didorong untuk segera direvisi agar menjadi lebih komprehensif dan tidak ada lagi rumusan norma yang sumir dan tidak jelas. Jangan lagi memberi peluang kepada partai untuk menerjemahkan secara bebas ketentuan dalam undang-undang tanpa disertai rambu-rambu yang jelas. Bahkan bila perlu, hal-hal yang bersifat penting dan fundamental
tidak lagi didelegasikan untuk diatur dalam masing-masing ADART partai, tetapi diatur langsung secara terperinci di dalam undang-undang. Salah satu tantangan dan kesulitan untuk membangun organisasi partai yang modern dan profesional adalah terlalu kuat atau dominannya kedudukan pemimpin partai. Karena itu, kekuasaan ketua umum harus dibatasi dan dikurangi sedemikian rupa. Misalnya cukup diposisikan seperti seorang manajer yang tugasnya hanya bertanggung jawab merencanakan, mengatur dan mengelola serta menjalankan kegiatan partai, sementara pengambilan keputusan-keputusan penting dimusyawarahkan bersama dengan melibatkan semua pengurus dan bahkan jika memungkinkan seluruh anggota. Untuk merealisasikan ini dapat dimulai dengan menyusun aturan yang melarang rangkap jabatan dalam partai. Ke depan ada baiknya kepengurusan dalam partai dibagi ke dalam dua komponen. Yang pertama, kader parpol yang berkonsentrasi untuk jabatan publik, baik di legislatif maupun di eksekutif. Dan yang kedua, komponen profesional pengurus atau pengelola parpol. Keduanya harus terpisah dan tidak boleh ada rangkap jabatan. Ketiga, intervensi pengadilan. Dua solusi di atas sangat ideal jika bisa diterapkan. Sayangnya, arah menuju ke sana sangatlah terjal sebab harapan agar rakyat berperan memberi reward and punishment terhadap partai kemungkinannya sangat kecil, mengingat sebagian dari mereka memilih partai bukan karena pertimbangan rasional tetapi seringkali karena sogokan materi atau politik uang. Sementara untuk mendorong perubahan undang-undang parpol juga tidak mudah karena pembentuk undang-undang posisinya di bawah kendali kekuasaan ketua umum. Jika anggota DPR membuat kebijakan yang bertentangan, apalagi merugikan kepentingan elit partai, rentan disanksi pemecatan atau recall. Ada baiknya pengadilan sebagai institusi yang otonom dan bebas dari intervensi politik ikut terlibat memperbaiki kondisi partai dengan membuka diri mau membatalkan berbagai keputusan partai yang tidak ditetapkan secara demokratis serta berkenan menerima atau melakukan judicial review terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan berbagai peraturan lainnya yang dibuat oleh partai, sebab disinyalir munculnya otoritarisme elit partai karena dilegalisasi oleh konstitusi partai itu sendiri. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, konsekuensi dari masih belum baiknya performa partai politik dalam mengawal proses demokratisasi di Indonesia telah menyebabkan masyarakat secara umum lebih tertarik dan lebih peduli dengan pendapat para intelektual kampus daripada para politisi dalam hal pembahasan tentang politik, kebijakan publik, dan pemerintahan. Fenomena yang berbeda terjadi di negara-negara yang demokrasinya sudah mapan. Di Jerman misalnya, di sana publik justru lebih senang membaca, menyimak, dan mendengarkan pendapat para politisi dibandingkan dengan pendapat para intelektual. Menurut Franz Magnus Susino, alasannya sederhana, dalam rangka pemilihan umum. Kehidupan politik selalu dilihat dari sudut pemilihan umum berikut, dari sudut kompetisi antar partai. Mengikuti kompetisi itu mengasihkan bagi publik di negara-negara barat tidak jauh kalah dari kompetisi sepak bola. Dalam rangka itu, pendapat ilmuwan seperti Jürgen Habermas dan Lyotard misalnya, oleh masyarakat luas dianggap tidak relevan dan tidak menarik sama sekali. Dua profesor universitas mempunyai pendapat, siapa yang peduli? Karena itu, sebagai insan akademik, penting rasanya untuk kita terus meningkatkan kapasitas, menguatkan integritas dan menjaga jarak dari arena politik praktis, sebab rakyat masih menaruh harapan besar kepada para intelektual dan sivitas akademika untuk terus menjadi corong terdepan dalam mengawal demokrasi, menyuarakan keadilan, dan membela kepentingan rakyat. Sebagai catatan penutup, walaupun partai politik kinerjanya belum maksimal dan penuh dengan persoalan, bukan berarti kita harus menolak partai atau mengkampanyekan anti partai. Bagaimanapun pembangunan demokrasi sukar terlaksana tanpa partai politik. Setidaknya salah satu fungsi sentral parpol dalam negara demokrasi adalah untuk menyederhanakan daftar pilihan calon pejabat publik. Tidak dapat dibayangkan jika masing-masing individu penduduk Indonesia yang berminat mencalonkan diri dalam pemilu dipersilahkan secara langsung mendaftar ke KPU tanpa melalui saringan oleh partai politik terlebih dahulu. Hal ini secara teknis
tentu akan merepotkan penyelenggara pemilu untuk memverifikasinya satu persatu. Berkat partai politik melalui fungsi rekrutmen politiknya, pemilu menjadi mungkin untuk diselenggarakan. Yang diinginkan adalah bagaimana mendorong agar partai politik segera mereformasi dirinya secara radikal agar kinerjanya semakin membaik. Yang hal ini harus dimulai dengan melakukan demokratisasi internal. Jika benih demokrasi yang sempat tumbuh di awal kemerdekaan diredupkan oleh rezim kekuasaan melalui berbagai kebijakan yang membatasi jumlah dan mengkerdilkan peran parpol, maka jangan sampai di era reformasi parpol yang sejak awal kita perkuat kedudukannya dengan harapan dapat menumbuh suburkan demokrasi secara perlahan namun pasti justru berkhianat melakukan pembunuhan secara terencana atas demokratisasi itu sendiri. Selamat Milad Universitas Islam Indonesia, alma mater tercinta yang ke-80. Semoga dengan bertambahnya usiamu semakin besar pula manfaat yang engkau tebarkan pada semesta. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.